Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Tentu dengan sebuah harapan semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh mewah terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, ya, semoga selalu always, tidak pernah never, tetap bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan nanti dundut, ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, tapi jangan diunduh, dipotong, diunggah ulang. Aku nggak kasih izin yang seperti itu, ya. Berikutnya untuk seluruh dari kalian semuanya, terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan kebaikan, ya. Itu aku panjatkan juga, ya. Ya Allah, kebaikan doa-doa dari saudara-saudaraku yang dipanjatkan kepadamu untukku, semoga engkau curahkan juga untuk mereka semua, gitu, ya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Ini seri, kalau serinya ini masuk seri yang keempat, ya. Memang aku agak bingung gimana ngaturnya, makanya kamu ngikuti kajian di sini nggak bisa keluar masuk nggak bisa, rusak bangunan kerangka berpikirnya. Ini merupakan kelanjutan dari demokrasi kemana arah. Cak, tetaplah menjadi dirimu. Oke. Aku akan bahas tentang cak, tetaplah menjadi dirimu. Ya. Aku agak tersenyum kecut juga ketika mereka-mereka yang mengomentari si cak ini. Karena si Cak ini tidak menyebutkan nama dari yang dia personifikasikan. Nama beliau tidak disebut memang dari potongan video yang dia minta maaf itu, ya. Tapi ada sesuatu yang harus kita lihat. Si Cak ini kan disidang, bahasaku disidang dia sama keluarganya. Ya, sama keluarganya. Dia disidang. Artinya pijakannya, ya, starting pointnya itu ada di keluarga. Makanya dia minta maaf itu kan kepada keluarganya. Lah kok teman-teman ada yang memaksa, ada yang langsung mengapa namanya, ya, menyerang, menghujat karena si Cak ini tidak menyebut nama beliau yang dipersonifikasikan. Tentang personifikasi sudah jelas, ya. Itu pilihan ada di kalian, bahwa sosok Fir'aun yang dijelaskan Al-Quran seperti itu, tidak seperti pemahaman mainstream. Kamu sekarang sudah tahu, terserah kamu. Apakah mengambil Fir'aun menjadi personifikasi beliau yang dipersonifikasikan itu tepat atau tidak? Jawaban dewe. Kamu punya otak kok, bisa berpikir, ya. Oke. Seperti aku nih, ya. Aku itu dalam doa-doa malamku itu pernah berkeluh kesah kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Saking beratnya kehidupan yang aku alami. Tapi kan aku sudah pernah bikin video untuk kalian bahwa terkadang rapuh itu perlu terlihat rapih, ya. Aku sebetulnya rapuh, tapi harus terlihat rapi di hadapan keluargaku, ya. Jadi di tengah malam yang hening, aku bermunajat kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Apa kata-kata dalam doaku?
Ya Allah, seandainya lah aku kuat, dan insya Allah aku kuat, tapi bagaimana anak istriku? Ya Allah, seandainya kehidupan ini begitu terjal, begitu curam, begitu mendaki jalan yang aku tempuh. Taruhlah aku kuat dan insya Allah aku kuat, tapi bagaimana anak istriku? Jadi kalau kita berkeluarga itu ada hitungan-hitungan tersendiri, nggak seperti orang nggak punya anak, nggak punya istri itu pas bandrol. Maka langkah yang diambil oleh Cak kita ini langkah yang tepat. Dia memperhitungkan hal-hal yang dikhawatirkan oleh keluarganya. Maka dia menjadikan dirinya turop. Kenal kamu turop? Debu yang berterbangan di tengah sekian cercaan. Demi mendamaikan hati keluarganya. Gitu loh. Jadi jangan disalahpahami. Ya. Karena apa? Ada sisi lain yang harus dipertimbangkan supaya keluarganya ndak risau, ya sudahlah. Makanya nama dari beliau itu tidak disebut, itu memang bersayap. Ya, itu memang bersayap. Ya. Beliau kan pernah menulis buku ya. Coba aku cari di sini, ya, semoga ada. Nah, ini nasihat-nasihat kearifan. Ya, hidup itu harus pintar, ngegas dan ngerem. Jadi kita harus tahu pada saat mana kita ngegas, pada saat mana kita ngerem. Nah, dia pintar. Sekarang dia ngerem, nggak ngegas. Nih, sudah jelas. Ya, hidup itu harus tahu demi keluarganya dia ngerem dan dia menjadikan dirinya rela laksana turop, laksana debu yang berterbangan tanpa arti di tengah sekian banyak cercaan. Kan banyak yang mencerca dia. Itu namanya kebijakan. Jadi nggak bisa, bos. Seperti aku mau berjuang itu aku harus memikir di belakangku ini ada anak, ada istriku. Ada keluarga. Ya, maka aku ini mengharapkan beliau tetap tegar, jangan melempem. Makanya di sesi yang terdahulu kan, Cak kok melempem. Nah, itu satir yang aku ingin dia menjadi tegar, menjadi dirinya sendiri, yaitu sekarang aku ganti, Cak tetaplah menjadi dirimu. Jadi ketika dia bilang, "Iku kok mak pecotot tiba-tiba," enggak. Aku tolak itu. Kalau dia mengatakan itu sebagai kebenaran, dia sudah kehilangan jati diri. Cak, kamu nggak begitu. Kamu tipologi seperti aku. Apa yang dalam otakmu itu yang kamu omongkan. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap omongan-omongan kita. Bukannya yang kesambet, tapi kenapa itu harus diucapkan kesambet dan segala macamnya? Itulah demi sebuah kedamaian keluarga. Ada yang diperhitungkan sama dia. Nah, aku ini ingin peristiwa ini tidak berhenti terus bergulir, tapi dibawa dalam ranah akademik. Gitu loh. Ya. Jadi Cak kita ini harus tetap menjadi dirimu, kamu harus menjadi tangguh. Jadi masalah-masalah yang kesambat terus garu moro-moro tiba-tiba pating pecotot keluar. Ya memang tipologimu seperti itu. Aku juga kadang-kadang seperti itu. Ya, ada yang by scan nanti begini-begini, ada yang enggak, dia mengikuti alur. Itu tipologi-tipologi murni seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah, kan kita ini kan demokrasi. Meskipun di seri pertama tadi, di seri yang ketiga, ya, aku sudah tanyakan, kita ini mengkhianati Pancasila enggak sih? Karena sila keempat itu masih tertulis permusyawaratan, perwakilan.
bukan coblos langsung. Coblos langsung itu efeknya nanti seperti Jawa Timur ini. Ketika aku main ke Samarinda, aku kaget di tengah jalan ditulis spanduknya gede, Wani Piro. Waduh. Berarti semboyan-semboyan yang itu lahir di Jawa Timur sudah nyebrang sampai ke Kalimantan Timur. Wani Piro. Aku tahu persis, aku ngalami ketika kita coba menawarkan kepada orang. Orang bilang apa? Ndak mbak, yang penting aku mau bayar piro tak coblos. Yang penting sudah nggak perlu yang namanya program kerja, nggak perlu pak. Sudah itu omong kosong. Yang penting bapak bayar aku berapa, aku coblos. Dari situlah semboyan Wani Piro itu hadir. Nah, kalau sudah begini kita tanya, demokrasi ini bisa nggak kita pakai? Gitu loh, ya bisa nggak kita pakai demokrasi ini? Jangan salahkan demokrasinya. Ini kadang-kadang yang nggak tahu juga menyalahkan demokrasinya. Demokrasi itu sistem, dia bisa berjalan lancar kalau didukung oleh kondisi-kondisi yang itu mendukung dia. Demokrasi itu bisa jalan yang liberal. Ini kita liberal loh demokrasinya. Ya, pertama, taraf ekonominya bagus. Yang kedua, pendidikannya mapan. Ini demokrasi bisa jalan. Salah satu ini nggak jalan, ya POS. Bongkok. Maka lahirlah Wani Piro tadi itu. Orang nggak pilih you itu sholatnya terjaga apa enggak, agamanya baik apa enggak, pinter apa goblok enggak, you bayar gue pilih. Maka Wani Piro berani berapa? Makanya coba kita renungkan, demokrasi ala Amerika ini kan liberal kita sekarang. Ini cocok nggak dengan kultur budaya kita? Ini seharusnya pakar-pakar tata kelola negara, dosen-dosen itu duduk bareng, politisi duduk bareng. Supaya negara kita ini menjadi lebih baik, jangan begini terus gitu loh. Ya. Kadang-kadang orang ngomong atas dasar yang dia tidak mengerti, ini loh repotnya. Kan ada komen-komen di YouTube itu kalau zaman dulu hilang kamu. Zaman sekarang kamu bebas ngomong. Dia nggak ngerti. Beda bos. Zaman sekarang demokrasi kita liberal. Zaman dulu sebelum reformasi demokrasi kita terpimpin. Beda. Terus mau disamakan. Terus gue mau tanya, sekarang di zaman sekarang memangnya nggak ada? Ada nggak yang nyawa hilang yang kita tidak tahu kenapa dia harus dihilangkan nyawanya? Ada nggak? Seharusnya itu dalam era liberal seperti ini nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, ya. Nah, aku mau, ya, peristiwa ini terus berlanjut, ya, terus berlanjut, tapi dalam ranah akademik. Ketika kita mempersonifikasikan seorang pemimpin dengan sosok-sosok tertentu, itu gimana? Boleh apa enggak? Kan kita nggak tahu ini. Kan dulu beliaunya juga tanpa mengurangi rasa hormat kan pernah juga dipersonifikasikan dengan sahabat Umar kan. Ternyata tidak ada masalah. Nah, sekarang jadi masalah. Kita perlu landasan hukumnya. Jadi kalau beliaunya tidak sebut nama dalam permohonan maaf itu ada benernya. Ini belum selesai. Kita masih dalam proses work in proses belajar demokrasi. Kan ini yang dibawa dengan tokoh yang disebut tokoh reformasi itu. Dia kan alumni Harvard kalau nggak salah dari Amerika. Pulang ke sini jadi bapak reformasi akhirnya seperti ini. Bahkan dia dulu kan pernah berpikir bagaimana kalau Indonesia menjadi negara federal. Nggak bisa bos, ya. Baik untuk orang lain belum tentu untuk kita. Baik untuk Amerika belum tentu Indonesia. Itu kan lagunya ada. Raja Dangdut itu meskipun begitu itu cerdas Raja Dangdut itu. Jangan kamu kira dia goblok. Cuman semampu apa kita bisa memahami syairnya, ya. Itu benar. Baik bagi Amerika belum tentu Indonesia. Jadi jangan apa-apa yang ada di luar dibawa masuk, apa-apa bubar. Belum lagi berbicara amandemen dulu, almarhum Bapak Haji Musadi sudah mengingatkan
Amandemen itu kerannya itu kecil-kecil dulu, jangan langsung dibuka semua. Yang paling gawat ini kan amandemen tentang presiden. Salah satu yang menggagas, kemarin aku lihat videonya, beliaunya sudah tua ya. Karena dia juga mengklaim bahwa dia itulah yang menggagas dipisahnya antara TNI dan Polri. Dan sekarang dia menyesal ketika TNI dan Polri itu dipisah. Tapi sudah terjadi. Ya itulah karena gegabah. Nah, aku nunggu kapan dia menyesal ketika dia yang ikut mengamandemen syarat menjadi presiden. Kan itu syaratnya kan orang Indonesia asli. Itu sekarang sudah nggak ada. Sekarang kalau ada konglomerat dari Amerika, ya, dia ngurus kewargaan negara dan dia menjadi warga negara Indonesia. Jam 10, jam 11 dia berangkat ke KPU, dia daftar jadi calon presiden dan dia beli karena dia banyak uang. Semua partai dia beli 100 miliar, 100 miliar, 100 miliar. Dia nyalon presiden itu sah, secara hukum sah dan boleh dipilih. Karena undang-undangnya sudah begitu longgar. Padahal nenek moyang kita, sesepuh-sesepuh kita, pendiri bangsa ini sudah membuat aturan ketat, presiden itu harus orang Indonesia asli. Jadi gue mau tanya, demokrasi kita ini kemana arahnya itu loh, nggak jelas. Ini juga Bapak Reformasi ini, ya. Dan juga itu yang sedikit sombong, gue angkatan 98, ada apa kalau lu angkatan 98? Lu hanya bisa, ya, dengar nih, lu hanya bisa menggeser Soeharto dari Indonesia, tapi lu tidak bisa ketika Indonesia menuntut, oke, carikan gantinya. Jangankan lebih baik, sama dengan Soeharto saja lah. Bisa nggak? Nggak usah lebih baik dari Pak Harto. Sama dengan Soeharto aja. Ada gak gantinya sekarang? Kan kalian bisanya hanya menggeser doang. Setelah tergeser sekarang kenyataannya seperti ini kan. Orang sekarang sudah jadi masuk angkatan 98. Oh, ikut reformasi. Setelah masuk partai ya sami mawon kok. Dulu yang kamu kritisi ya kamu lakukan di partaimu. Nah. Ya. Jadi cobalah kita renungkan. Ya. Seperti tadi Bapak yang menggagas pemisahan TNI dan Polri dan dia merasa menyesal. Aku tinggal menunggu berikutnya kapan dia ngomong dia menyesal ketika menghapus kata-kata Indonesia asli dari syarat sebagai presiden Indonesia. Kita tunggu aja waktunya. Tapi penyesalan tinggal penyesalan. Begitu juga dulu ketika Bapak Reformasi itu menjadi ketua MPR, amandemen sana, amandemen sini, sekarang kacau seperti ini. Nah, sekarang kita menuki, ya. Makanya nggak perlu minta maaf karena ini belum selesai, belum bisa dikatakan dia salah. Kalaupun salah kan itu harus ada undang-undang yang dia langgar. Ketika kita mempersonifikasikan salah satu tokoh ya, tokoh apa saja lah ya, kita bikin lebar. Apakah itu boleh atau tidak? Kalau itu menjadi undang-undang, misalkan begini ya, ada undang-undang tidak boleh mempersonifikasikan Pak RT dengan sosok tokoh-tokoh tertentu. Kalau itu jadi undang-undang didok resmi ya, berarti kita tidak boleh. Kalau itu undang-undangnya ada dan orang melakukan, berarti dia bisa dikatakan dia melanggar. Kalau undang-undangnya belum ada ya nggak bisa. Perdebatan tetap tinggi secara akademik. Mengkritik itu bukan sesuatu yang tabu dalam dunia-dunia demokrasi. Apalagi liberal sekarang ini. Nah, kalau mengkritik seperti itu tidak boleh. Jadi kacau. Karena apa? Demokrasi salah satu sisi dia liberal banget langsung. Tapi salah satu sisi dia terpimpin. Gimana ini? Apa demokrasi hybrid? Banci gitu antara liberal enggak, terpimpin enggak gitu, tinggal dimainkan mana yang lebih enak. Oh, pada yang ini kita liberal, pada yang ini kita terpimpin, kan enggak begitu dong. Ini kalau ada
Bapak reformasi itu yang itu aku sebetulnya asik ngobrol ini sama dia. Aku mau tanya, dia menyesal nggak? Apalagi kalau ada Mas yang jago filsafat itu kan, dia juga kan tokoh 98 juga kan. Aku mau tanya, dia menyesal nggak dengan keadaan seperti ini? Itu. Ya. Jadi menurutku bagus. Kita ambil hikmahnya. Peristiwa ini nggak usah terus menjadi polemik yang itu tidak sehat. Bawa saja ke meja diskusi di kampus, pilih kampusnya yang mana. Dan Cak, kamu harus tegar menjadi dirimu. Memang ngomongmu itu begitu sama dengan aku. Apa yang dipikirkan itu yang diomongkan. Pating pecotot ya memang ngono, Cak. Kon kudu tanggung jawab. Pertanggungkan jawab itu secara intelektual, perdebatkan. Oh no, ojo ngelukru, ojo dadi kerupuk melempem. Tapi kemelempemanmu aku iso paham karena kamu memperhitungkan keluarga. Memang kita sebagai petarung itu juga repotnya di situ. Kalau setelah keluarga itu menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan juga. Tapi aku minta kamu tetap menjadi dirimu, tegar. Ayo kita uji. Kalau memang ada undang-undang yang nggak boleh, berarti kamu melanggar. Tapi kalau undang-undangnya belum ada, sekarang kan menjadi nggak jelas antara mengkritik atau apa ya, menghujat, gitu loh. Kalau kita lihat ya, inilah repotnya nggak tuntas. Demokrasi di Amerika itu begitu liberal. Orang ngomong apa saja boleh. Pokoknya ngomong ya, sak boleh cangkemmu, yang penting kon ngomong tok. Sak jebolnya mulutmu, yang penting kamu ngomong saja, boleh. Yang nggak boleh itu kalau sudah melakukan tindakan-tindakan fisik. Nunjuk hidung itu nggak boleh. Kita berdebat boleh, ngomong apa boleh, tapi nunjuk hidung itu nggak boleh. Kalau mau ngelempar, makanya kita tahu kenapa ngelemparnya pakai telur. Karena hal-hal yang physically nggak boleh, dilarang. Makanya lemparnya cukup pakai telur, dan mereka di sana sudah tahu kalau ada seorang pemimpin dilempar pakai telur itu dia sudah tahu bahwa dia tidak disukai atau ada kebijakan-kebijakan yang dia ambil dalam tata kelola negara itu salah, rakyatnya mengkritiknya, tidak terima. Itu. Jadi di sana bebas, yang nggak boleh itu tunjuk hidung sama sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Nah, kenapa tuh nggak diambil gitu? Diambil langsungnya saja, nyoblos langsung. Suara orang yang nggak tahu sekolah sama suara yang profesor jadi sama aja nilainya. Kan demokrasi itu hanya pintar menghitung kepala, tapi demokrasi tidak mampu menghitung isi kepala. Lihat kalimatmu. Demokrasi hanya pintar menghitung jumlah kepala, tapi demokrasi tidak mampu menghitung isi kepala. Makanya kepalanya orang yang cuman SD sama kepalanya orang yang doktor, profesor itu begitu nyoblos ya sudah sama saja nilainya. Coba kalau kita musyawarah. Ya. Jadi ini menarik ya. Ayo kita lalui dengan sebuah keasikan bahwa ke ranah-ranah akademis. Ya. Kalau minta maaf dulu ya, belum tentu hukumnya, belum tentu. Itu ada yang bilang mengkritik dalam hal demokrasi itu biasa. Ada yang bilang itu menghujat ya. Sekarang sudut pandang yang mana? Mempersonifikasikan boleh enggak dengan pemimpin? Itu undang-undangnya juga kan kita belum tahu ada enggaknya. Nah, sekarang kalau misalkan tidak boleh mempersonifikasikan tokoh dengan tokoh-tokoh yang lain gitu. Berarti itu tidak boleh kalau kalimatnya begitu. Kecuali begini ada kalimat, kecuali dengan tokoh-tokoh yang baik boleh. Nah, itu lain lagi. Jadi jadi pilih-pilih dia. Jadi kalau dipersonifikasikan dengan tokoh yang baik boleh. Tapi kalau tokoh yang baik tidak boleh gitu. Harusnya kan kalau tidak boleh semua, mau yang baik mau yang jelek. Makanya kan ruwet, aturannya ruwet gitu loh. Harus ada yang namanya kebijaksanaan. Jangan marah-marah, jangan ngejek-ngejek, ya.
nggak menyelesaikan masalah untuk negara. Kita ingin negara kita ini menjadi sesuatu yang bertumbuh, berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Karena di sini kita hidup dan di sini kita mampus, kita mati nanti ya di sini. Kita akan mewariskan negeri ini untuk anak cucu kita. Jadi bagaimana ya? Nilai-nilai akademis itu harus dijunjung tinggi gitu loh. Ada perbedaan bawa ke sana. Para politisi pun seharusnya begitu. Jangan hal yang menguntungkan arah politiknya dia goreng, kalau merugikan diem-diem baik ya, jangan gitulah. Ya. Makanya aku bilang demokrasi kita ini kemana arah sih? Coba. Kadang-kadang dia liberal, kadang-kadang dia terpimpin. Jadi hybrid. Nggak tahu itu. Benar kalau ada bapak demokrasi. Itu bapak kita yang diklaim sebagai tokoh reformasi di depanku, tak tanya dia mau jawab apa. Nggak ngurus aku, walaupun dia doktor, nggak tahu sekarang udah profesor. Saya mau adu sama dia, adu argumen. Bagaimana sebetulnya negara ini mau ditata kelola? Kenapa? Manusia itu makhluk budaya. Ada budaya-budaya yang harus diperhitungkan. Makanya jangan karena dia sekolah di sono, apa yang dari sono dia bawa ke sini untuk ngatur negara. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Ya. Berapa lama tuh? Jadi itu yang sudah aku sampaikan ya. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sudah aku sampaikan. Yang menjadi paling penting itu seperti tadi itu loh. Aku belum menemukan jawaban. Coba sih kalian jawab, ya. Apakah kita ini tidak mengkhianati Pancasila dengan pemilihan langsung? Karena sila keempat itu belum terhapuskan, dia masih bertengger tangguh di sana. Sila keempat apa? Golek noleh. Lengkapnya gimana? Enggak cari, nanti takutnya Bapak, ya kamu hafal sih, cuman Bapak ingin yang teks. Sila keempat cari di situ. Kita ini mengkhianati Pancasila enggak? Gitu loh. Kalau kita mengkhianati ya kualat gue. Kita ini kualat, apa yang kita katakan tidak kita lakukan. Nih ya, ini aku supaya enggak keliru langsung dari originalnya. Ya, sila keempat, bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, ya, dalam permusyawaratan perwakilan. Dengar telingamu. Ya, aku baca lagi. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih kurang. Sekali lagi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi orang langsung, nggak langsung, perwakilan ini masih kokoh di sini. Mau dikemanakan ini sila. Aku kan sama dengan kalau aku mengkaji Alkitab, baik Al-Quran maupun Torah maupun Injil kan sama. Teksnya ini bilang begini. Ini teksnya juga Pancasila bilang begini. Kenapa kita tidak tunduk? Loh, ya. Kecuali itu sudah diamandemen sekalian. Kan nggak diamandemen. Ya sudahlah, aku kira seperti itu dulu. Aku sudah lelah. Ya, intinya aku mengajak kita bersama untuk bagaimana kedepannya negeri kita ini menjadi lebih baik, ya. Kita sudah terlanjur memilih demokrasinya dan berubah dari yang dulu terpimpin sekarang menjadi liberal. Itu nggak bisa dibandingkan, ya. Jangan ngomong, oh dulu kalau kamu ngomong gini hilang, sekarang enggak. Iya, demokrasinya beda, dulu terpimpin sekarang liberal kok. Ya. Enggak, itu enggak apple to apple. Makanya kadang-kadang orang nggak ngerti asal ngomong aja. Itu. Dan berikutnya ya seperti tadi itu, aku ingin sebetulnya ini tidak berhenti terus, tapi dibawa ke ranah akademis gitu loh. Kalau si Caknya ini tidak minta maaf,
Ya, kita kan perlu tahu ada nggak undang-undang yang dia langgar. Ini kita berbicara tata kelola negara. Apakah itu termasuk delik kritik? Apakah termasuk delik menghujat pemimpin? Ini juga debatable-nya tinggi. Masing-masing punya argumen. Demokrasi itu plural. Karepku, aro karepmu nggak podo, nggak sama. Nah, bagaimana kita mengelola perbedaan ini menjadi indah, kan di sana masalahnya. Jangan sumbu pendek lah, ya. Makanya kan aku sudah bilang, aku sekarang itu lebih suka bertindak sebagai voter daripada supporter. Ya. Tiba giliran nanti ya tinggal lihat mana yang aku percaya bisa, yang agamanya bagus, yang otaknya cerdas, ya. Pilih, ya. Itu namanya voter. Kalau supporter itu enggak, dia menjadi pendukung. Nah, yang didukung itu entah baik entah jelek, pokoknya dia dukung. Jadi namanya mendukung, kejelekannya itu nggak tampak oleh dia, tampaknya bagus saja doang. Tapi lawan dari yang dia dukung tampaknya jelek aja doang. Padahal kan kita ini semua ya punya potensi bagus dan punya potensi jelek. Maka langkah sebagai voter itu menurutku secara rasional itu lebih tepat. Makanya kan aku bilang saudara kita nggak usah ikut-ikutan. Biarkan saja mereka bertarung. Nanti kita lihat kita disuguhi yang mana, ya kita memilih yang baik. Yang menurut kita baik itu yang mana sih, gitu aja, ya. Dan kita juga berdoa semoga tetaplah gini deh, kalau orang Jawa bilang begini. Tapi 30 sudah. Sulit aku mengindonesiakannya. Nanti yang teman-teman Jawa tolong diterjemahkan begini. Tunggal wadah ojo bubrah. Tuh. Tunggal wadah ojo bubrah. Dalam kasus ini kan ada yang pro, ada yang kontra toh, dan pro kontra itu bertarung toh sekarang. Meskipun kalau dinilai itu masih dimenangkan yang pro. Ya. Tapi sekarang yang kontra juga mulai ada perlawanan ya, nggak tahu nanti skornya berapa gitu ya. Tapi tetap saja itu dikelola dalam sebuah permainan yang tidak membuat kita terpecah. Kira-kira itulah substansinya dari tunggal wadah. Wadah kita itu satu, tunggal. Indonesia ini wadah kita. Ojo bubrah. Jangan kita bubrah. Bubrah itu apa tuh bahasa Indonesianya bubrah? Nggak tahu, sulit di Indonesia kan. Bubrah itu gimana ya? Nggak tahu lah, aku tanya kepada temanmu yang ngerti bahasa Jawa ya. Jadi pesanku itu ya, silakan saja yang pro silakan, yang kontra silakan, tapi bicarakan dalam sebuah kesadaran bahwa kita ini satu wadah Indonesia. Itu dari aku ya. Semoga kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik yang dihadiahkan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk negeri kita ini Indonesia ya. Dengan pesan terakhir ya, tunggal wadah ojo bubrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.